Sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi P3K 2024, baik itu seleksi administrasi P3K teknis, P3K kesehatan maupun juga P3K guru. Dan selanjutnya di sini teman-teman harus ingat bahwasanya masih ada tahapan-tahapan penting yang perlu teman-teman ikuti supaya nanti kita bisa final diangkat menjadi ASN P3K 2024. Dan pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kira-kira apa langkah selanjutnya setelah lulus seleksi administrasi P3K 2024 pada tahapan penting penentu diangkat menjadi P3K di tahun ini. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini untuk jadwal seleksi P3K 2024 di sini dibagi ke dalam dua tahapan ya. Yang mana untuk tahapan pertama ini kan pendaftaran telah dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024. Sedangkan untuk pendaftaran peserta tahap 2 ini tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Nah selanjutnya setelah telah melakukan pendaftaran, maka untuk peserta di tahap 1 ini adalah di tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 1 November 2024. Sekarang ini sudah pengumuman kelulusan hasil seleksi administrasi P3K 2024. Mungkin bagi teman-teman yang di daerahnya belum dilakukan pengumuman hasil seleksi administrasi, ini bersabar, ditunggu saja. Pasti akan segera diumumkan ya, maksimal nanti tanggal 1 November 2024. Nah sedangkan nantinya untuk pendaftar P3K tahap 2 ini adalah pengumuman hasil seleksi administrasi. Di sini dijadwalkan itulah tanggal 3 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 ya. Nah berikutnya teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika teman-teman melakukan pendaftaran dan juga sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka di sini di akun SSCSN teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi, yaitu di bagian bawahnya tombol cetak kartu pendaftaran adalah seleksi administrasi. Selamat Anda lolos tahap administrasi berkas ya. Saat pencetakan kartu peserta ujian CASN ini belum bisa dilakukan ya. Harap login kembali pada masa sanggah nanti dan juga verifikasi sanggah berakhir untuk mencetak kartu pendaftaran. Jadi sangat wajar bagi teman-teman pendaftar P3K tahap 1 ketika di tanggal-tanggal ini ya, kita itu belum muncul untuk tombol cetak kartu peserta ujian. Begitu juga dengan teman-teman yang di tahap 2 nanti juga pun demikian, ketika pengumuman hasil seleksi administrasi di sini nanti tidak serta-merta kita itu bisa mencetak kartu ujian. Dari sini nanti teman-teman akan mengalami perubahan akun, yaitu sudah muncul tombol cetak kartu peserta ujian CASN 2024. Itu adalah setidaknya nanti setelah pengumuman pasca sanggah ya. Untuk yang tahap 1 tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 November 2024. Untuk yang tahap 2 ini adalah sekitar nanti tanggal 22 sampai dengan 28 Februari. Namun berkaca pada pengumuman cetak kartu peserta ujian untuk yang CPNS kemarin, itu sepertinya nanti akan agak mepet ya. Misalkan adalah pastinya nanti ketika ini teman-teman, yaitu untuk tahap 1 kalau misalkan nanti di November di tanggal ini belum muncul, nanti akan dilakukan ini ya, masih ada penarikan data final, kemudian dilakukan penjadwalan seleksi kompetensi. Berikutnya barulah nanti akan diumumkan, yaitu pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi tanggal 26 November sampai dengan tanggal 1 Desember. Nanti akan muncul kartu peserta ujian kita yang sudah versi lengkap ya. Nah tentunya langkah berikutnya setelah kita itu lulus seleksi administrasi, ya kita nanti harus ikut seleksi kompetensi teman-teman sesuai dengan jadwal yang nantinya akan kita bisa unduh pada kartu peserta ujian masing-masing ya. Dan itu lazim nanti akan terjadi pada seluruh tenaga honorer yang melakukan pendaftaran. Sebagai contohnya kita ambil yaitu untuk di alur seleksi P3K guru tahun 2024, yaitu di sini kalau misalkan kita lihat, ini kan kemarin untuk pelamar prioritas ya, yaitu guru lulus passing grade. Ini kan di sini teman-teman mengikuti melakukan pendaftaran, kemudian login ke SSCSN, kemudian ikut seleksi administrasi yang diverifikasi oleh verifikator instansi masing-masing. Nah di sini seleksi administrasi. Nah untuk yang teman-teman P1 atau guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021, maka untuk langkah berikutnya ini berbeda dengan peserta yang non P1 ya.
Nah, untuk P1 guru lulus passing grade ini nanti teman-teman yang terdiri dari ini ya, dari THK 2, guru non ASN, lulusan PPG maupun juga guru swasta lulus passing grade. Setelah teman-teman lulus seleksi administrasi, maka berikutnya di sini kita lanjut ya, lanjut parkir di sini. Yaitu lanjut menunggu pengumuman pascasangga seleksi administrasi. Karena apa? Karena teman-teman lulus passing grade ini tidak perlu ikut seleksi lagi ya, tidak perlu ikut seleksi kompetensi lagi. Untuk hasilnya itu menggunakan hasil seleksi kompetensi di tahun 2021 kemarin. Sedangkan untuk teman-teman yang terdiri dari guru XTHK 2, kemudian guru non ASN di database BKN maupun juga guru non ASN di sekolah negeri, serta lulusan PPG nantinya setelah di sini melakukan pendaftaran sesuai dengan pembagian jadwal waktu masing-masing. Nah, setelah lulus seleksi administrasi, maka teman-teman nanti yang tidak lulus ini kan bisa menyanggah ya. Nanti silahkan manfaatkan fitur sanggahnya. Untuk tutorialnya sudah kita berikan ya pada video sebelumnya. Nah, teman-teman, berikutnya setelah kita ini adalah di seleksi administrasi, kita dinyatakan lulus, tetap nanti menunggu waktu pascasangga. Setelah itu nanti teman-teman ikut seleksi kompetensi ya. Nah, untuk yang P3K guru misalkan, ini nanti seleksi kompetensinya itu menggunakan cat BKN, namun untuk materi tesnya itu adalah materi tes SJT, yaitu Situational Judgment Test teman-teman. Terkait tentang bentuk soalnya seperti apa, ini sudah sering banget nih kita bahas pada video sebelumnya. Dan selanjutnya setelah teman-teman nanti untuk peserta yang non P1 ya, ini nanti setelah kita ikut seleksi kompetensi dengan cat BKN, maka kita menunggu ini yaitu pengumuman hasil seleksi. Nah, untuk pengumuman hasil seleksi ini nanti berbeda dengan CPNS ya. Kalau CPNS itu kan tidak ada masa sanggah nih. Untuk yang SKD adanya itu hanya yang SKB ya. Nah, untuk yang seleksi kompetensi P3K di sini nanti akan diberikan yaitu waktu untuk menyanggah ya. Manakala teman-teman di sini seharusnya lulus tapi kok nggak lulus ya, mungkin nilainya nggak masuk gimana. Nah, ini nanti kita bisa menyanggah. Nah, setelah itu teman-teman nanti lanjut nih yaitu di pengumuman pascasangga. Nah, di pengumuman pascasangga ini nanti akan dilakukan yaitu penilaian secara global, termasuk juga nanti penambahan afirmasi, kemudian juga pengurutan perankingan kategori dan juga ranking nilai. Nah, maka nanti akan dilakukan di sini yaitu di pengumuman pascasangga seleksi kompetensi. Nah, selanjutnya untuk P3K guru ini adalah nanti untuk urutan pemenangnya. Di sini nanti akan ada dua perankingan ya. Perankingan pertama adalah perankingan yaitu prioritas, yang kedua ini adalah berdasarkan dari nilai teman-teman. Nah, di sini untuk urutan penempatan P3K guru ini adalah nanti diurutkan pertama yaitu dari pelamar prioritas dulu. Yaitu pelamar prioritas yaitu guru lulus passing grade nanti akan ditempatkan terlebih dahulu. Jika masih ada sisa formasi sesuai dengan formasi yang kita pilih, maka nanti dilanjutkan untuk teman-teman yang guru XTHK 2. Selanjutnya dilanjutkan untuk teman-teman tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN dan juga aktif mengajar. Nah, kemudian nanti dilanjutkan jika masih ada sisa yaitu untuk guru non ASN di sekolah negeri ya, yang terdaftar di Dapodik meskipun tidak terdaftar di database BKN. Nah, yang terakhir nanti akan diberikan yaitu penempatan untuk yang lulusan PPG Kemdikbudristek teman-teman. Jadi nanti penentu kita itu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu atau enggaknya itu berdasarkan dari jumlah formasi yang ada dibandingkan dengan jumlah pelamar yaitu secara urutan dari P1, 2, kemudian urutan ketiga, 4 dan juga yang kelima. Nah, jadi teman-teman nanti seluruhnya kalau misalkan kita nggak lulus diupayakan nanti akan direkomendasikan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Nah, syarat teman-teman harus diikuti nanti adalah di bagian ini yaitu seleksi kompetensi. Teman-teman nanti jangan sampai tidak ikut ya, harus ikut. Nanti ketika ujian ini tombol cetak kartu ujiannya diunduh, kemudian ikut seleksi kompetensi. Kalau misalkan kita nggak ikut seleksi kompetensi ya di sini nanti kita dianggap nggak mau nih untuk diangkat. Nah, kira-kira demikian, semoga bermanfaat ya. Dan untuk yang P3K teknis kesehatan ini saya rasa nanti juga sama teman-teman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.